Perkenalkan, nama saya Bayu Bima Setiawan dengan NRP 3121510301 dari Prodi PJJ D3 Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3. Langsung ke percobaan pertama. Percobaan pertama itu PHP integer. Di sini ada fungsi isin akan mengecek apakah variabel x ini integer atau bukan. Nah, ini bisa dilihat yang pertama itu integer, yang kedua itu bukan integer karena ada titiknya di sini. Cobaan kedua yaitu is float, mengecek apakah variabel x ini float atau bukan, yaitu benar. Cobaan ketiga percobaan 3 adalah infinity. Vardam ini akan mengecek x itu tipenya apa. X itu tipenya adalah float infinity. Lanjut ke percobaan keempat. Yaitu not number. None, PHP none. Percobaan keempat yaitu float not a number. X ini bukan sebuah nomor, not a number. Percobaan kelima yaitu PHP numerical string. Is numerik yang akan melihat variabel x itu number atau bukan, numerik atau tidak. Nah, itu bisa dilihat 1, 2, 3. Yang 3 pertama ini adalah variabel numerik, yang nomor 4 ini bukan. Percobaan ke-6, casting number. Nah, ini untuk mengcasting, pertama x ini adalah sebuah float, kemudian di casting menjadi integer dengan fungsi int. Yang kedua ini juga sama, dari string ke integer. Nah, hasilnya sama. Percobaan ketujuh adalah PHP konstanta. Membuat konstanta itu begini, pakai define, terus nama konstantanya, kemudian value-nya apa. Untuk memanggilnya cukup menggunakan nama dari konstanta yang telah ditetapkan. Cobaan ke-7. Nah, hasilnya begini. Cobaan ke-8 juga sama, untuk konstanta, tapi key-nya ini huruf kecil. Cobaan ke-8. Cobaan ke-9. Ini adalah konstanta array. Jadi define, nama konstantanya adalah cars, kemudian value-nya adalah array. Kemudian ditampilkan value yang nomor indeks 0, nomor 9, yaitu Alfa Romeo. Kemudian nomor 10. Nah, konstanta itu sifatnya global, jadi bisa di run di dalam fungsi. Nah, bisa. Percobaan ke-11. Cobaan ke-11 adalah operator. Di sini ada operator kali menggunakan bintang. Cobaan ke-11, hasilnya 60. 10 kali 6. Kemudian percobaan ke-12
juga sama, operator assignment operator. Nah, ini sama dengan ini adalah assignment operator. Hasilnya artinya angka 10 ini dimasukkan ke variabel X. Percobaan nomor 12. Nah, sama juga. Percobaan nomor 13. Nah, ini comparison operator. Artinya sama dengan ini adalah apakah X itu sama dengan Y. Apakah X sama dengan Y. Jawabannya adalah true atau false. Artinya ini hasilnya true. Percobaan ke-14. Percobaan 14 itu adalah increment dan decrement. Di sini plus X ini artinya X ditambah 1. Jadi nanti hasilnya adalah 11. Nah, hasilnya 11. Sekarang ke percobaan 15. Nah, ini juga sama, namun plus-plusnya berada di belakang. Hasilnya juga 11. Nah, hasilnya 11. Kemudian adalah logical operator. Di sini ada das. Di sini ada dan. Artinya adalah X apakah sama dengan 100 dan Y sama dengan 50. Jika iya, maka akan di-print Polytechnic JOS. Nomor 16. Ya. Sama terus semua. Percobaan ke-17 adalah string operator. Di sini ada terdapat dua variabel, teks 1, teks 2. Nah, yang ketiga ini adalah menambahkan teks 2 ke dalam teks 1. Nanti berarti Polytechnic ditambah JOS. Jadi echo-nya nanti adalah Polytechnic JOS. Nah, gitu. Nomor 18 yaitu array operator. Ini adalah X tidak sama dengan Y. Apakah X tidak sama dengan Y? Jawabannya true. X-nya tidak sama dengan Y. Jawaban 19. Conditional operator. Oh, ini. Apakah user itu kosong? Jika kosong, maka diganti anonymous. Jika tidak, maka yang muncul login. Percobaan 19. Nah, yang pertama karena usernya adalah empty, jadi anonymous. Yang kedua, karena usernya ada isinya, jadi login. Percobaan ke 20. If else. Percobaan kedua pula ada if else. If else ini artinya jika variabel T lebih kecil dari 20 akan mengecho have a good day. Nah, kemudian percobaan ke 21. Nah, ini ada else. Jika yang ini salah, maka else-nya, jika if-nya salah, maka else-nya yang dijalankan. Nah, begitu. Percobaan ke 22. Nah, ini juga sama. If else pakai else if. Maka jika
kondisi pertama itu salah, kondisi kedua akan dijalankan di else if-nya. Nah, good morning. Kemudian ada switch case. Switch case ini hampir sama dengan if else. Nah, di sini tuh switch case-nya itu menunjuk ke variabel fav color. Jika fav color-nya red, maka echo your favorite color is red. Jika blue, maka echo yang ini. Jika green, maka echo yang ini. Di sini karena fav color-nya itu adalah red, maka yang di echo akan yang di pertama ini. Nah, your favorite color is red. 14 yaitu ada while. While itu adalah perulangan. Echo ini akan ditampilkan selama X kurang dari sama dengan 5. Nah, setelah 5 akan tidak diulang lagi karena kondisinya salah. Yang ini juga sama, namun ini X nya kurang dari sama dengan 100, kemudian incrementnya itu 10. Nah, begini. Kemudian ada dual. Dual itu sama dengan while, cuma satu kali ini akan dijalankan dulu, kemudian dilihat kondisinya. Nomor 26. Nah, begitu. 27 juga sama, namun ini X nya adalah 6, tapi kondisinya adalah sampai 5. Jadi ini akan dijalankan satu kali, kemudian dicek apakah kondisinya benar atau salah. Kalau salah, maka tidak akan dijalankan lagi. Nah, hanya muncul sekali. Kemudian ada for loop. Di sini for loop adalah perulangan juga, namun kondisinya kita tahu sampai bagaimana gitu. Ini adalah variabel X, kemudian kondisinya adalah X kurang dari sama dengan 10, kemudian X di increment 1. Nomor 28. Jadi begini. Nomor percobaan 29 juga sama, namun ini incrementnya adalah 10, kondisinya X sampai kurang dari sama dengan 100. Nah, begitu. 20 percobaan 30. 30 ini adalah array. For each, ini for each. Ini array di for each, arraynya di for each menjadi value, kemudian ditampilkan. Nah, hasilnya begini. Ini juga sama, for each. Nah, begini hasilnya. Kemudian percobaan 32 PHP function. Nah, untuk membuat function di PHP begini. Function, kemudian nama function. Untuk mengeran function ditulis nama fungsinya saja. Nah, hasilnya adalah echo Polytechnic JOS. Nah, ini adalah function, itu ada parameternya. Di sini parameter adalah full name. Jadi parameter itu akan ditampilkan seperti ini. Jadi ini nanti kalau dipanggil dengan parameter Ahmad, jadi ditampilkan nanti Ahmad Mustafa, begitu seterusnya.
Nah, ini juga sama, namun parameternya ada dua, yaitu full name dan year. Nah, begitu. Kemudian di sini ada array. PHP array. Untuk membuat array di PHP begini, array dalam kurung nama value-nya, kemudian cara memanggilnya adalah nama array-nya, kemudian indeks keberapa gitu. Begini hasilnya. Nah, ini array, kemudian di count, dihitung value-nya ada berapa. Nah, di sini ada value-nya 3, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, ini juga sama, ini percobaan 37 juga sama, menampilkan array. Percobaan 28 menampilkan array dengan for. Jadi X-nya ini akan berubah sampai 3. Nah, begitu. Nah, atau bisa array-nya itu adalah array asosiatif, yaitu dengan nama, bukan dengan indeks. Nah, begitu. Percobaan ke-40, ini for each dengan array. Hasilnya begini. 41, ini juga array. Ini array multidimensi, jadi array-nya ada 2 dimensi. Jadi memanggilnya adalah dimensi pertama, kemudian dimensi kedua, indeks berapa begitu. Nah, hasilnya begini. Nah, ini juga array multidimensi menggunakan for. Kemudian di dalamnya for ada lagi. Jadi begitu. Bisa menggunakan for each, bisa menggunakan for nested for. Jadi for-nya ada 2. Hasilnya begini. Coba terakhir. Ini array biasa, ini di sorting, sort char. Jadi ini nanti array-nya akan urut. Nah, array-nya akan urut. Jadi BMW dulu, Toyota, kemudian Volvo. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.